Baik, sebelumnya selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin menjawab ujian bioenergi. Yang dimana soal pertama itu apa arti penting bioenergi? Jadi bioenergi ini memiliki arti penting yang strategis dalam konteks energi global dan pembangunan berkelanjutan. Jadi secara kesimpulan itu energi yang terbarukan. Aspek ketahanan itu bioenergi itu menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil yang dimana di bumi ini semakin menipis, kurang lebih seperti itu. Terus untuk aspek lingkungan itu bioenergi menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Untuk aspek ekonominya itu pengembangan bioenergi membuka peluang ekonomi baru, terutama di sektor pertanian dan agroindustri. Untuk aspek kemandirian energi nasional bagi negara berkembang yang kaya akan sumber daya hayati seperti Indonesia, bioenergi menjadi solusi untuk mengurangi impor energi fosil dan meningkatkan kemandirian energi nasional. Lanjut ke soal nomor 2. Lanjut ke soalan nomor 2. Jelaskan pengklasifikasian sumber penghasil bioenergi serta contohnya. Jadi sumber penghasil bioenergi ini dapat diklasifikasikan berdasarkan dari generasi dan jenis bahan bakunya. Untuk bioenergi generasi pertama itu berasal dari tanaman pangan yang mengandung gula, pati, atau minyak nabati. Contohnya adalah etanol dari tebu dan jagung, biodiesel dari minyak kelapa sawit, kedelai, dan raps. Generasi ini mulai kritik karena berpotensi bersaing dengan kebutuhan pangan. Bioenergi generasi kedua memanfaatkan biomasa non pangan seperti limbah pertanian, limbah kehutanan, dan tanaman energi yang tidak bersaing dengan pangan. Lanjut ke generasi ketiga, berbasis mikroalga dan makroalga, atau rumput laut yang memiliki produktivitas tinggi dan tidak memerlukan lahan pertanian. Lanjut ke generasi keempat, menggunakan mikroorganisme yang telah dimodifikasi secara genetik untuk meningkatkan efisiensi produk bioenergi dan kemampuan menangkap karbon secara bersamaan. Lanjut yang produk akhirnya itu bioetanol. Bioetanol ini berfermentasinya dari karbon. Biodiesel dari transesterifikasi minyak atau lemak. Biogas dari digesti anaerobik bahan organik. Biooil dari pirolisis biomasa. Dan sinigas dari gasifikasi biomasa. Lanjut ke soal nomor 3. Eh, Jelaskan dengan rinci teknologi proses biodiesel, faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen dan mutu biodiesel. Jadi proses pembuatan biodiesel itu adalah reaksi kimia utama. Transesterifikasi itu adalah reaksi kimia utama dalam pembuatan biodiesel, di mana trigliserida atau minyak atau lemak bereaksi dengan alkohol. Jadi biasanya itu menggunakan metanol atau etanol, menggunakan katalis untuk menghasilkan metil ester asam lemak atau FEM atau biodiesel dan gliserol sebagai produk samping. Untuk tahapan prosesnya itu persiapan bahan bakunya seperti minyak nabati atau lemak hewani dimurnikan untuk menghilangkan kotoran. Lalu air dan asam, lemak bebas, IFFE, ALB. Jika kandungan FFA tinggi lebih dari 2%, dilakukan pre-treatment dengan esterifikasi asam menggunakan katalis asam. Dan yang kedua itu pencampuran reaktan menggunakan alkohol atau metanol. Dicampur dengan katalis basa, KOH atau NaOH untuk membentuk larutan metoksida. Perbandingan molar alkohol terhadap minyak umumnya 6:1. Meskipun secara stoikiometri hanya memerlukan 3:1. Dan lanjut, reaksi transesterifikasi. Yang ketiga itu reaksi transesterifikasi, yaitu di mana larutan metoksida itu ditambahkan ke dalam minyak dan diaduk dengan kuat pada suhu 50 sampai 65 derajat Celcius selama 1 sampai 2 jam. Reaksi ini mengubah trigliserida menjadi metil ester dan gliserol. Lanjut ke pemisahan. Pemisahannya itu setelah reaksi tadi selesai, campuran ini dibiarkan mengendap atau desentrifugasi. Gliserol yang lebih berat akan berada di lapisan bawah, sedangkan biodiesel di lapisan atas. Kemudian ada tahap pemurnian. Tahap pemurnian, biodiesel dicuci dengan air hangat untuk menghilangkan sisa katalis, sabu, dan gliserol. Kemudian, kemudian dikeringkan untuk menghilangkan kandungan air.
Biodiesel yang lanjut ke tahap penyelesaian. Biodiesel yang telah kering disaring dan digunakan untuk campur dengan solar. Lanjut ke soal nomor 4. Lanjut ke soal yang nomor 4. Mana soalnya itu jelaskan kriteria mutu biodiesel, terus kenapa penting. Jadi kriteria mutu biodiesel ini yang saya tahu yang pertama itu ada standar SNI 7152 itu bunyinya bilangan setana atau setana number minimum 51 SNI dan atau 51 edible number menunjukkan kualitas pembakaran semakin tinggi semakin baik ignition delay dan pembakaran lebih halus. Lanjut ke densitas. Densitasnya ini 850 sampai 890 kg meter per kubik pada 40 derajat Celcius. Melalui atomisasi bahan bakar dan efisiensi pembakaran. Viskositas kinematik 2,3 sampai 6, mm persegi pada suhu 40 derajat Celcius. Viskositas terlalu rendah menyebabkan kebocoran pada pompa injeksi. Lanjut ke titik nyala, flash point, minimum itu 100 derajat Celcius. Lanjut ke kadar air dan sedimen. Terus kadar ester, angka asam, kadar gliserol, kadar metanol, stabilitas oksidasi, dan kandungan sulfur. Jadi kenapa sih kriteria mutu biodiesel ini penting? Yang pertama itu perlindungan mesin, karena dengan mutu rendah ini dapat merusak komponen mesin kayak pompa injeksi, injektor, dan sistem bahan bakar. Lanjut yang kedua itu ada performa mesin itu bisa menjadi optimal. Jadi kriteria seperti setana, densitas, dan viskositas ini memastikan pembakaran efisien, daya mesinnya optimal, dan konsumsi bahan bakar lebih ekonomis. Lanjut yang ketiga itu ada keamanan operasional, dan yang keempat daya tahan penyimpanan, lalu perlindungan lingkungan, dan kepercayaan konsumen pasar, lalu kepatuhan regulasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika salah dalam penyampaian maupun perilaku saya. Saya Ivan Andreas. Saya akhiri. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.